Halo semuanya, selamat datang. Sebelum kita mulai ke presentasi, kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Ahmad Hisal Hamdani, saat ini masih menempuh pendidikan di SMK Negeri 4 Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 12. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu hasil proyek prakelin saya selama 1 tahun di perusahaan Ezi Industri. Proyek yang saya presentasikan ini bernama Bibo. Nah, Bibo ini apa? Bibo ini adalah sebuah website yang menyediakan buku pembelajaran baik dalam bentuk PDF atau print untuk anak TK sampai dengan anak SD. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit awal mula saya diberi proyek ini. Awalnya sekitar bulan Agustus kemarin, itu saya diberitahu PM saya kalau SMK Coding itu ada semacam program challenge di mana siswa-siswi yang mengikuti challenge ini nanti akan diberikan proyek oleh sebuah perusahaan atau startup. Nah, siswa-siswi yang berhasil menyelesaikan program ini nanti akan diberikan sebuah reward. Saya sendiri belum tahu rewardnya apa. Nah, waktu itu saya masih prakerin dan ditawari sama PM saya untuk ikut bantu mengerjakan proyek ini. Dan tentu saya mau. Nah, kemudian untuk timnya itu beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama ada Mas Alvan, selaku PM atau Project Manager di proyek ini. Kemudian saya sendiri sebagai full stack. Kemudian ada Adam Raffi sebagai yang mengerjakan backend-nya. Dia kalau nggak salah seangkatan sama saya di kelas RPLA. Dan ada Mas Ivan sebagai front-end developer sekaligus yang mendesain tampilan webnya. Mas Ivan ini alumni dari SMK saya juga, SMK 4. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu Mbak Sinta. Dia sebagai PM penggantinya Mas Alvan, karena Mas Alvan pada minggu pertama dan kedua itu ada sedikit masalah dan susah untuk dihubungi. Jadinya digantikan sama Mbak Sinta dulu. Tapi minggu berikutnya Mas Alvan ikut proyek lagi. Terus masuk ke teknologi. Teknologi yang kami gunakan itu antara lain yang pertama yaitu Lumen. Lumen ini micro framework dari Laravel atau versi kecil atau mininya Laravel. Nah, kenapa kita menggunakan Lumen? Kenapa nggak pakai Laravel? Karena sejatinya Laravel itu cukup berat. Laravel sendiri itu sudah menggunakan banyak library pihak ketiga, yang dimana library itu kemungkinan besar tidak kita butuhkan. Kalau kita menggunakan Laravel, maka itu akan membuat web kita semakin berat. Nah, kalau gitu, kenapa nggak pakai framework Node.js kayak Express atau Meteor.js? Kan performanya cepat. Nah, ini berhubungan dengan budget. Kami berusaha supaya waktu mendeploy aplikasinya itu tidak memakan biaya yang lebih. Hampir semua penyedia hosting itu menyediakan hosting PHP yang bisa dikatakan lebih murah ketimbang hosting Node.js. Kebanyakan untuk menghosting aplikasi yang menggunakan Node.js itu harus menggunakan VPS atau cloud, di mana biayanya itu lebih mahal ketimbang shared hosting. Shared hosting sendiri itu nggak support Node.js, supportnya cuma PHP. Jadi itu alasan kami menggunakan Lumen, karena shared hosting itu lebih murah ketimbang yang lain. Kemudian ada Vue.js. Vue ini front-end framework yang sangat populer di kalangan developer, dan untuk mendevelop website menggunakan Vue ini sangat mudah menurut saya ketimbang menggunakan React. Kemudian ada Tailwind. Tailwind CSS ini sangat banyak dinikmati sekarang karena kemudahannya dan gampang di-customize. Berbeda dengan Bootstrap, di mana komponennya itu sudah dibuatkan, tapi nggak bisa di-customize lagi. Di Tailwind ini, setiap komponen harus dibikin manual, tapi bisa di-customize sesuka kita. Kemudian untuk database kami menggunakan PostgreSQL. Alasan utamanya karena untuk awal-awal kita niatnya mau mendeploy itu ke Heroku sebagai testing aja. Nah, Heroku itu kalau menggunakan database MySQL itu berbayar. Beda dengan PostgreSQL,
PostgreSQL ini di Heroku itu gratis, jadi cocok untuk testing awal-awal. Kemudian ada WordPress. Nah, Bibo itu sebenarnya sudah punya website sendiri, website WordPress. Cuma kami membuatkan versi yang lebih bagusnya menggunakan Lumen dan Vue. Untuk detail cara kerjanya nanti saya jelaskan. Kemudian ada Figma untuk mendesain mockupnya. Terus kita pakai GitHub sebagai version control dan collaborative team. Kemudian database dan tabel. Untuk struktur database dan tabelnya bisa dilihat seperti berikut. Ada 5 tabel. Yang pertama ada migration, bawaan dari Lumennya. Kemudian order, transaction status, transaction, dan tabel user. Yang kita gunakan itu cuma usersnya aja. Kenapa? Karena transaction status sama transaction ini kami sudah berdiskusi, ini tidak dibutuhkan. Saya sendiri kurang tahu kenapa startupnya itu nggak mau dibikinin ini. Untuk users, strukturnya bisa dilihat. Ada ID, name, email, password, created at, sama updated at. Dia lanjut ke demo aplikasi. Untuk demonya bisa dilihat di biboindonesia.netlify.app. Bisa dilihat ini tampilan awal, tampilan home. Ada section untuk menampilkan produk baru. Berdasarkan kategorinya ada free printable, premium printable. Ada produk paling populer. Ini iklannya ini masih statis. Kemudian produk yang ratingnya paling bagus. Nah, awal-awal mungkin kita bisa registrasi terlebih dahulu. Namanya terserah ya. Nah, sudah register. Mungkin kita bisa coba-coba untuk mencari buku. Mungkin buku apa ya? Nah, mungkin poster. Lumayan lama. Nah, tampil. Ini nanti akan masuk ke produk, ke tab produk di product list. Nanti ada pilihan kategori. Muncul item-item yang tadi kita mau cari. Terus ada kontak. Kontak ini masih statis. Ini nantinya maunya startup-nya sendiri yang mengedit. Jadi bukan dari kami. Terus kita coba yang template file print Bibo Shopee order ini. Nah, bisa dilihat ini tampilan detailnya. Sebenarnya ada 3 cara, metode untuk mendapatkan itemnya. Pertama bisa buka di Shopee. Nanti akan di redirect, diarahkan ke Shopee. Kita skip aja karena sudah benar ini. Kemudian coba yang free download file. Ini free, bisa gratis download, namun perlu register terlebih dahulu ya. Nah, ini 403 Forbidden kenapa? Karena kami sebelumnya sudah meminta kepada pihak startupnya untuk mengizinkan web kami untuk mendownload source-nya dari website WordPress-nya. Namun sampai sekarang masih belum diperbolehkan. Entah kenapa kami masih belum tahu. Kemudian yang ini. Nah, ini ada add to cart.
Ini bisa ditambahkan ke keranjang. Nah, setelah ditambahkan ke keranjang, ini nanti klik di sini, nanti akan masuk ke halaman keranjang, bisa dihapus, tapi karena masalah waktu, kita cepetin aja, langsung ke checkout. Nah, dari checkout nanti itu akan diarahkan ke WhatsApp, ke WhatsApp-nya startup itu. Nah, mungkin itu demonya. Kemudian cara kerja sistem. Nah, cara kerja sistem yang pertama, aplikasi view-nya. View itu tadi ya halaman websitenya. Nanti akan melakukan request ke Lumen. Ke Lumen backend-nya. Normalnya setelah melakukan request ke Lumen, Lumen pasti akan langsung merespon ke view atau memberikan datanya ke view. Namun di project ini sedikit berbeda. Karena Lumen akan meminta request ke WordPress, API WordPress-nya untuk meminta data-data yang ada di WordPress-nya. Nah, kenapa begini? Pihak startup meminta untuk mengambil datanya langsung dari WordPress-nya. Ini permintaan dari startup-nya. Jadi kami nggak bisa menolak. Kemudian WordPress-nya akan mengirim responnya ke Lumen, Lumen akan mengirim lagi ke View. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak langsung dari View minta ke WordPress-nya langsung? Kenapa harus ke Lumen-nya dulu? Nah, ini terkait masalah security-nya. Nah, untuk mengakses API WordPress ini membutuhkan key atau akses token. Nah, akses token itu nggak bisa disebarluaskan. Kalau misal View meminta request ke WordPress langsung, jadi key-nya itu ada di View, otomatis user bisa melihat key-nya tadi. Key-nya bisa dilihat oleh user. Nah, ini kan nggak aman. Bisa saja nanti user melakukan request ke WordPress secara beruntun atau DDoS, bisa dilihat, itu brute force, melakukan request secara terus-menerus, otomatis WordPress-nya bisa langsung down. Nah, ini sedikit masalah. Oleh karena itu, kita menggunakan Lumen sebagai jembatan penghubung antara View dan WordPress. Nah, Lumen ini akan memfilter API-API yang ada di WordPress. Sebenarnya API yang ada di WordPress ini ada banyak, sekitar puluhan atau ratusan. Itu nanti difilter yang kita butuh. Nanti Lumen akan menyediakan API yang kita butuhkan, endpoint yang kita butuhkan saja. Sehingga ini bisa dibilang cukup aman. Kemudian kelebihan sistemnya. Ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu secure. Aplikasi ini sangatlah aman. Kemudian SPA atau single page application. Nah, kalau website-website biasa mungkin kalau kita mau pindah ke halaman yang lain itu pasti reload dulu. Sedangkan kalau kita websitenya SPA single page application, kita halamannya nggak perlu reload. Seperti yang tadi, itu nggak perlu reload. Jadi langsung. Kemudian PWA, Progressive Web App ini adalah fitur yang membuat website kita dapat diinstal di hampir semua platform. Contohnya desktop ataupun Android. Akan saya demokan ya. Nah, di sini bisa dilihat ada tombol install Bibo. Kalau misal webnya itu sudah PWA, ini nanti akan muncul. Tapi kalau website yang nggak PWA ini nggak muncul. Kita coba install. Nah, secara otomatis ini sudah terinstall di desktop kita. Kalau kita close, kemudian kita cari di desktop,
Nah, nanti muncul dalam bentuk aplikasi. Saya kita open. Begitupun juga di Android. Di Android juga bisa. Namun tampilannya mungkin sedikit berbeda. Oke. Kemudian kekurangan sistemnya itu performa. Tadi bisa dilihat performanya itu untuk mendapatkan data itu cukup lama. Ya dikarenakan kita hostingnya di Heroku. Heroku ini cukup lambat bisa dibilang. Karena ini hosting gratis. Dan juga WordPress-nya juga saya lihat terakhir kali itu cukup lama reload-nya atau proses untuk mengambil data ke WordPress itu cukup lama. Kemudian ada minor bugs. Ini ada bugs yang saya ketahui, yaitu ketika login itu ada batas expired kapan login ini selesai. Nah, batasannya itu 1 jam. Nah, setelah 1 jam harusnya itu kita meminta token baru ke backend Lumen. Namun di aplikasi ini tidak, karena ini tidak bisa karena ya itu bugnya. Kemudian web ini tidak dikembangkan lagi karena kontraknya itu cuma 4-5 minggu saja. Kemudian kesan selama saya prakerin, ya bisa dilihat speed wifi di tempat saya prakerin itu cukup cepat. Beda banget sama speed di rumah saya. Speednya cukup lambat. Kemudian di tempat prakerin saya itu juga banyak developer yang jago. Siswa-siswanya itu jago sekali. Itu bikin saya semangat untuk belajar. Kemudian banyak juga ilmu yang saya dapat dari siswa-siswa yang lain. Mulai dari Docker, Golang, kemudian GraphQL, itu saya pelajari semua. Dan juga saya mendapatkan teman baru yang seru. Ya teman-teman yang bisa diajak bercanda. Berbeda sekali dengan teman-teman saya sebelumnya. Tapi bukan berarti saya nggak suka teman yang sebelumnya. Kemudian keluh kesahnya, ya karena pandemi COVID ini ya, sebelumnya siswanya itu sekitar 40. Karena COVID ini berkurang menjadi 5 atau 10. Jadinya sepi, nggak seru. Kemudian tugasnya itu menumpuk. Ya deadline-nya juga cukup kurang masuk akal lah. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Kalau begitu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.